Hei, pernah nggak sih kamu dengar soal beras oplosan yang bikin heboh? Ini bukan sekadar isu kecil, tapi masalah besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita semua pasti makan nasi kan? Nah, bayangin kalau nasi yang kita makan itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita bayar. Presiden Prabowo baru saja angkat bicara. Beliau menyoroti serius masalah ini, menunjukkan betapa pentingnya isu beras oplosan ini untuk segera ditangani. Soal kerugian besar yang ditimbulkan dari kasus beras oplosan. Kerugian ini bukan hanya dirasakan oleh konsumen, tapi juga berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Nggak tanggung-tanggung, hampir 100 triliun setiap tahun. Angka yang fantastis bukan? Ini adalah uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Bayangin aja, uang sebanyak itu bisa buat apa aja. Kita bisa membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, atau bahkan memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan bisa banget untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan uang sebesar itu, kita bisa memberikan pelatihan kerja, modal usaha, dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Menurut Pak Prabowo, praktik curang kayak gini adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Ini bukan hanya sekadar pelanggaran bisnis, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan negara. Banyak pengusaha nakal yang jual beras biasa. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi diklaim sebagai beras premium. Padahal kualitasnya jauh dari kata premium. Ini adalah penipuan yang sangat merugikan konsumen. Harganya dinaikkan sesuka hati dan rakyat jadi korbannya. Mereka terpaksa membeli beras dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Ini sangat membebani ekonomi keluarga, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Ada permainan jahat dari pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Mereka tidak peduli dengan penderitaan orang lain, yang penting bagi mereka adalah keuntungan pribadi. Beras biasa dibilang premium, harga dinaikkan, dengan berbagai macam cara marketing yang menipu. Konsumen seringkali tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban penipuan, kata Prabowo di Kongres PSI di Solo. Beliau menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik curang seperti ini. Kerugian yang dialami rakyat nggak main-main. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat. 100 triliun dalam setahun. Jumlah yang sangat fantastis dan memprihatinkan. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga tentang moral dan etika. Tapi juga soal keadilan buat masyarakat kecil yang makin sulit beli kebutuhan pokok. Mereka adalah yang paling rentan terhadap dampak dari praktik curang ini. Keadilan harus ditegakkan untuk melindungi mereka. Prabowo juga sudah minta aparat hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan ekonomi ini. Kejaksaan Agung harus proaktif dalam mengusut kasus-kasus beras oplosan ini, dan polisi buat mengusut tuntas mafia pangan. Tidak boleh ada yang lolos dari jeratan hukum. Semua pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Siapapun pelakunya harus ditindak tanpa pandang bulu. Tidak peduli siapa mereka atau seberapa kuat pengaruh mereka, hukum harus ditegakkan. Tapi ada juga kabar baik. Di tengah semua masalah ini, ada secercah harapan. Prabowo menyampaikan cadangan beras pemerintah, yang menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga ketahanan pangan. Kini lebih dari 4,2 juta ton. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan menunjukkan bahwa kita memiliki stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rekor sepanjang sejarah Indonesia. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan patut kita banggakan. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras mulai membuahkan hasil. Produksi jagung juga naik 30%, menunjukkan bahwa sektor pertanian kita semakin berkembang. Dan beras naik sampai 40%. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Ini menunjukkan bahwa kita mampu meningkatkan produksi pangan kita sendiri. Ini bukti kalau ketahanan pangan kita makin kuat dan kita semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Meski masih banyak tantangan, kita tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian ini. Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan kita dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Jadi, yuk sama-sama awasi dan dukung upaya memberantas mafia pangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Karena beras yang kita makan harus aman, bebas dari bahan-bahan berbahaya,
dan sesuai dengan standar kesehatan. Adil dalam proses jual-beli, sehingga petani mendapatkan harga yang layak dan konsumen tidak dirugikan. Dan terjangkau buat semua. Semua orang berhak mendapatkan akses terhadap pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jangan lupa subscribe untuk update isu penting lainnya. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.